Nah, mungkin Kak Reski bisa kasih sedikit bisa menyampaikan latar belakang dari pemilihan gagasan yang Kak Reski taruh di template ini secara sederhana gitu, sebelum kita benar-benar masuk ke materi tentang Goldman. Silakan Kak Reski. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Reski. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Sekarang saya kesibukannya habis setelah lulus kuliah, barusan beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau pertanyaannya kemudian mengapa saya mengambil latar belakang tersebut adalah saya melihat bahwa konsep yang dibawa oleh Bultmann ini tentang demitologisasi yang kemudian menjadi tolak atau fondasi pemikiran dari Bultmann. Bultmann mencoba untuk membawa mitologisasi sebagai sebuah metode hermeneutik dalam seni memahami, karena dia percaya bahwa mitos ini dipahami oleh masyarakat modern, di mana masyarakat modern saat di zamannya Bultmann ini mereka menganggap bahwa mitos ini tidak dapat kemudian dijadikan sebagai landasan ilmiah berpikir pada saat itu, karena masyarakat modern pada zamannya itu menganggap bahwa mitos itu bukan sebagai fakta historis gitu, bukan sebagai fakta historis sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat. Namun Bultmann menganggap bahwa mitos ini dapat dipahami dengan metode yang dia sebut dengan demitologisasi. Mungkin singkatnya gitu, Kak. Ya, oke, terima kasih Kak Reski. Jadi Kak Reski memahami dari bacaan ini bahwa ada semacam penolakan pada masa itu, masyarakat modern pada saat itu, mengenai mitos. Lalu kemudian si Bultmann ini mencari jalan keluar bagaimana biar mitos ini bisa diterima, ya, dan jalan keluarnya itu adalah demitologisasi. Ya, terima kasih Kak Reski untuk pengantar pada malam hari ini, dan kita bisa masuk ke pembahasan mengenai Bultmann. Kita mengenal dulu Bultmann ini siapa. Mungkin kita bisa lihat slide yang pertama. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa lihat dulu ya gambarnya Bultmann. Ya, ini Bultmann, Rudolf Bultmann, eksis dari 1884 sampai 1976, dan topik kita pada malam hari ini memahami sebagai menyingkap Bultmann dan hermeneutik demitologisasi. Oke, kita mengenal Bultmann. Bultmann ini dia adalah seorang teolog. Jadi Bultmann tidak menyukai jika dirinya itu disebut filsuf, karena memang dirinya itu adalah murni teolog. Kakeknya dan ayahnya adalah adalah seorang penginjil Lutheran, sedangkan neneknya dan ibunya itu adalah pendeta gitu. Jadi dari kecil sampai gedenya memang Bultmann ini udah penuh dengan teologi. Lalu kemudian memang pada akhirnya puncak dari karirnya itu dia adalah seorang profesor studi perjanjian baru. Jadi dia adalah ekseget sejati. Hari-hari kerjaannya itu adalah meneliti perjanjian baru di Universitas Marburg, Jerman. Dan dia terkenal dengan gagasan demitologisasi yang tadi secuil udah disampaikan oleh Kak Reski juga. Dan demitologisasi ini adalah sesuatu yang berbeda dengan teologi pada saat itu, karena ini tuh semacam gagasan teologi liberal, kayak di teologi liberal, karena udah berbeda atau melampaui teologi pada saat itu. Lalu kemudian Bultmann ini sendiri punya hubungan pertemanan dengan Heidegger. Jadi kala mudanya Bultmann ini dia sering banget ngikutin kuliah dan seminarnya Heidegger. Lalu kemudian suatu waktu dia memberanikan diri untuk berdiskusi sama Heidegger yang pada saat itu sedang bersama dengan Paul Tillich yang juga adalah seorang tokoh teolog besar abad ke-20. Dan jadi akhirnya Bultmann, Heidegger sama Paul Tillich ini sering hangout bareng gitu. Akhirnya karena sering hangout, sering berdiskusi, lalu kemudian
Paul Tillich merasa nggak begitu cocok sama Heidegger karena Heidegger terlalu filsuf, sedangkan Paul Tillich itu adalah teolog. Lalu kemudian akhirnya Heidegger jadi lebih sering sama Bultmann aja. Nah, disitulah kemudian Bultmann mendapatkan begitu banyak titik tolak gagasannya itu dari gagasannya Heidegger. Lalu kemudian Heidegger itu menyatakan diri sebagai pengikutnya yang pro kepada Hitler, dan akhirnya Heidegger ditinggalkan juga oleh Bultmann. Jadi kalau yang kemarin itu dia ditinggalkan sama gurunya, sama Hannah Arendt, nah kali ini dia juga ditinggalkan sama Bultmann. Lalu kemudian Bultmann cari teman hangout baru, yaitu Calbart. Kala itu Calbart punya jurnal teologi, dan Bultmann ini sering banget masukin tulisannya ke jurnal itu. Tapi kemudian Calbart merasa bahwa tulisannya Bultmann ini udah melebihi teologi pada saat itu yang masih dibatasi oleh dogma, sedangkan si Bultmann ini tulisan-tulisannya udah melampaui dogma. Akhirnya Calbart memutuskan pertemanan sama Bultmann. Nah, Bultmann akhirnya sendirian dengan demitologisasinya. Lalu menurut Bapak Budi Hardiman, si Bultmann memang kala itu benar-benar menjadi kayak musuh dalam selimutnya para teolog. Dia sering dijauhin, takut kalau para teolog itu terkontaminasi oleh demitologinya dia. Gitu. Nah, dari bacaan bab 4 ini, sebelum kita masuk diskusi, saya melihat ada 3 hal yang muncul, yang selalu muncul dalam bab 4 ini. Yang pertama itu adalah Bultmann dan kaitannya dengan hermeneutik Heidegger. Lalu yang berikutnya, hermeneutik di tangannya Bultmann itu berubah menjadi eksegesis. Lalu yang ketiga, konsep demitologisasi Bultmann dan maksud dasariahnya itu adalah untuk memahami teks-teks sakral. Kita akan masuk dalam diskusi. Nah, topik yang pertama sekali muncul dari bacaannya kita itu adalah Bultmann dan kaitannya dengan hermeneutik Heidegger. Seperti tadi udah saya jelaskan, karena keseringan hangout sama Heidegger, jadi memang dia tuh terpengaruh banget sama Heidegger. Nah, di sini tuh di buku di bacaan kita halaman 141 itu dikatakan bahwa Bultmann itu sangat terpengaruh dengan gagasannya Heidegger mengenai pra-pemahaman atau pra-kognitif dan hubungan kehidupan. Oke, saya tahan sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu mengenai hubungannya Bultmann sama Heidegger atau hubungan kedua gagasan ini, gagasan mitologi sama gagasan Heidegger. Ya, Kak Mordecai, silakan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita akan sama-sama diskusi bersama. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Yusti tadi, bahwa memang sangat benar bahwa Robert Bultmann itu dia sangat terpengaruh dengan Heidegger, meskipun dia arahnya ke teologi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, teologinya sangat kuat, perjanjian barunya dia sangat kuat, yang jadi passionnya ya, yang perjanjian baru. Cuman yang jadi pertanyaan mungkin nanti, mengapa dia tidak mengambil perjanjian lama? Maksudnya apakah karena dasar eksistensi Kristenan itu ada dalam perjanjian baru, padahal itu dalam pemahaman teologi kita kan tidak bisa dipisahkan kan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tidak ada yang lebih penting, dua-duanya sama-sama penting. Nah, itu mungkin dari pertanyaan dari Bultmann sendiri. Tapi kemudian yang Heidegger ini dia menjelaskan tentang eksistensial itu, dan itu yang dipahami oleh Bultmann. Tapi kemudian pemahaman ini juga Robert Bultmann juga dia mengkritik historisme itu ya. Historisme itu yang menjelaskan tentang kalau begitu kita hanya sekedar mencari epistemologi saja gitu kan. Nah, epistemologi itu yang dari Schleiermacher dan juga Dilthey, tapi juga dia tidak meninggalkan Heidegger ternyata, karena dia sangat-sangat memahami benar bahwa ini benar, tidak hanya sekedar kita mencari tahu tentang struktur teks, gramatikalnya, termasuk juga mental dan lain sebagainya, tapi perjumpaan eksistensial antara si penafsir, misalnya saya sebagai si penafsir, dan juga makna yang disampaikan oleh teks itu atau teks-teks sakral itu. Nah, itu yang mau dikritik oleh Robert Bultmann sebenarnya dengan para sebelumnya, karena mereka sekedar mencari informasi seperti itu tanpa membiarkan tanpa ada relasi dengan diri seseorang gitu. Jadi apa makna teks itu bagi diri saya gitu. Nah, apa makna teks itu bagi kehidupan saya supaya cara berada saya di dunia ini bisa tetap dipertahankan kayak gitu kan, dan sebagainya. Dan ternyata konsep yang disampaikan oleh Bultmann ini kemudian dikembangkan, dia seperti yang sudah dikatakan, dia sangat liberal, bahkan disampaikan dalam buku di Hardiman itu
bahkan orang-orang atau mahasiswa itu takut untuk menjelaskan konsepnya ya, karena Iya, sangat-sangat liberal, karena bahkan mahasiswa-mahasiswa itu dilarang masuk ke kelas filsafat itu ya. Jadi kita sangat membayangkan ya saat itu betapa luar biasa dampak pemikiran dari Robert Buchan ini, dan ternyata ini tidak membawa kita ke dalam pemahaman teologi ya, bukan berarti ketika kita memahami Robert Buchan kita harus belajar teologi, tidak, tapi konsepnya itu bisa dipahami oleh semua, bukan cuma teologi, dan itu mempengaruhi segala lini kehidupan gitu kan. Nah, kalau dalam beberapa eksegese dan lain sebagainya itu sangat kelihatan sekali cara cara berpikir Bultmann, dan juga kayak bersamaan dengan Heidegger gitu. Jadi dia sama-sama bergerak gitu, tapi dia tetap mempertahankan sisi yang lain gitu, nah, dengan presuposisi-presuposisi yang mungkin nanti sebentar kita akan bahas bersama-sama. Nah, itu yang jadi menarik sih. Terima kasih. makasih Kak Mordekai buat tanggapannya. Ini tadi saya jelaskan sedikit ya yang Kak Mordekai katakan bahwa demitologisasinya Bultmann pada saat itu tuh benar-benar mengejutkan teologi konservatif yang berkembang. Jadi dikatakan oleh Pak Budi Herdiman itu tuh sebenarnya bukan gagasan yang sengaja dia buat untuk menjadi suatu gagasan besar. Itu hanya tulisan dari hasil refleksinya dia gitu ketika dia membaca PB, dan dia menemukan bahwa di situ di PB itu ada teks utama, yaitu teks sejarah dan teks mitos yang kita pahami sebagai cerita mujizat-mujizat gitu. Jadi itu refleksinya gitu, dan refleksinya itu ditulis beberapa halaman gitu, dan dia menyimpulkan itu adalah bagaimana supaya mitos itu bisa diterima, yaitu dengan demitologisasi. Nah, kemudian itu dibaca oleh teman-teman sesama dosen gitu, dan sesama dosennya itu menganggap bahwa, hah, ini pikiran macam apa gitu, pikiran baru gitu. Akhirnya mereka berembuk lah nih, supaya ini jangan buru-buru jatuh ke tangan mahasiswa, karena waktu itu pemikirannya itu benar-benar masih baru gitu. Nah, jadi awalnya itu si Bultmann itu benar-benar cuma refleksi, bukan dia mau buat itu supaya dia terkenal seterkenal sekarang, enggak, tapi justru karena itu benar-benar adalah hal yang baru, dia menjadi terkenal karena itu otentik dan baru, dan benar-benar liberal, sudah berlainan sama yang konservatif pada saat itu, kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi teman-teman lain yang mau menanggapi atau mau bertanya mengenai kaitan gagasannya Bultmann ini dengan gagasannya Heidegger. Kak Yusti mungkin sedikit satu lagi. Ya, silakan kembali. Ya, dia mewarisi cara berpikir Heidegger yang pra pemahaman itu ya, yang Ya, prastruktural itu, tapi dalam konteks menafsir teks sakral. Nah, karena ya, Heidegger kan tidak dalam menafsir teks sakral itu, makanya di bab studi itu dia menjelaskan bagaimana kalau konsep Heidegger itu kita pahami dalam teks-teks sakral. Nah, berarti kan cara berpikirnya dia pakai untuk menafsir teks-teks sakral. Nanti kemungkinan muncul presuposisi dogmatis yang nanti di belakang itu baru presuposisi epistemik. Nah, itu warisan-warisan dari Heidegger, tapi dikembangkan dalam teks-teks sakral, karena Heidegger tidak menjawab atau tidak menjelaskan banyak hal tentang teks-teks sakral religius. Terima kasih. ya, terima kasih Kak Mordecai. Masih ada lagi? Ya, aku mau nanggepin Kak Mordecai sama Kak Heidegger. Aku ingin nanya sih, maksudnya ketika melanjutkan ya, ketika Bultmann bilang mewariskan pandangannya Heidegger, apakah itu dalam rangka eksistensialis atau keseluruhan manusia, atau itu hanya teks gitu loh, hanya permukaan, atau apa sih dasarnya kenapa dia merasa butuh untuk presuposisi dalam memahami teks gitu, dan presuposisinya apakah hanya terbatas pada teks atau keseluruhan gitu. Gimana sih penjelasanku? Ya, semoga kalian nangkap ya. Mungkin Kak Mordecai bisa langsung menanggapi. Ya, ini menarik karena warisan-warisan cara berpikirnya mungkin ya, cara berpikir konsep yang dari Heidegger ke Bultmann itu, kalau Heidegger dia sangat luas. Dia lebih ke kehidupan, pokoknya makna yang bisa dipahami secara luas, secara komprehensif dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menjelaskan dalam konteks Bultmann tentang bagaimana sih kita mencari makna eksistensial itu dalam kehidupan, dalam teks beragama gitu, teks-teks suci dan lain sebagainya. Karena ternyata dulu itu dalam konteks Bultmann itu teks-teks yang seperti teks sakral itu atau teks-teks suci yang mengandung mitologi itu waktu itu tidak bisa dipahami sebagai sebuah objek sejarah kayak gitu. Karena untuk apa kita mau mendalami satu mujizat, misalnya Yesus
menyembuhkan banyak orang atau Yesus memberi makan 5.000 orang, dan itu adalah sangat mitologis sekali ya, mitologis banget gitu. Nah, dari konteksnya dia mendapatkan dan sejarah dalam observasi sejarah waktu itu, untuk apa kita menafsirkan mitologi atau dunia mitis ini gitu. Itu tidak ada faedahnya ataupun tidak ada hubungannya. Bagaimana cara pemikiran rasional modern kita itu menafsirkan itu. Nah, ternyata Bultmann dia mau menjembatani dengan demitologisasi itu. Dia mau membantu orang modern supaya mari kita memahami bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang itu dengan mujizat itu yang luar biasa. Nah, ternyata itu harus kita lihat secara makna eksistensialnya gitu, bukan cuma sekedar mencari informasi tentang siapa ada anak di situ dan lain sebagainya. Tapi bagaimana makna eksistensial itu mempengaruhi diri saya. Misalnya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu ada punya makna eksistensial, yakni pemberdayaan sosial gitu, atau berbagi, memberi dengan orang lain, memberi. Nah, dan itu bagi Bultmann itu mujizat gitu. Nah, cara-cara seperti itu yang mungkin bisa dipahami oleh orang modern. Nah, karena sekarang orang-orang modern dengan berbagai rasionalitas berpikirnya itu mereka tidak akan percaya bahwa mana mungkin Yesus atau mana mungkin Lazarus dapat dibangkitkan dan lain sebagainya. Itu konsep-konsep mitologis. Nah, ternyata dari konsep Bultmann ini, demitologisasi itu atau mitologi itu bisa dijelaskan kok dengan cara-cara yang bisa dipahami oleh orang modern saat ini. Nah, misalnya dalam konteks penelitian saya itu banyak berbicara tentang kepercayaan lokal dan pasti ada hubungannya dengan mitologi. Dan juga kekristenan pasti ada mitologi, semuanya ada mitologi itu sendiri. Tapi kemudian yang saya memahami bahwa ketika terjadi hal-hal yang seperti menghancurkan situs kepercayaan lokal yang mungkin membuat mereka marah, dan ternyata itu bukan sekedar situs, mereka memahami secara mitologi gitu. Oh, ternyata mereka sampai marah-marah, sampai demo dan lain sebagainya, selain karena situs itu, tapi karena mitologi itu. Nah, itu yang mau dijelaskan. Oh, tapi bagi orang modern atau bagi pemerintah saat itu cuma hanya sekedar situs aja, itu bisa dibangun kok ulang dan lain sebagainya. Tapi bagi orang lain, bagi kepercayaan lain misalnya seperti itu mereka pegang bukan cuma sekedar situs, tapi hati mereka itu terhubung dengan leluhur melalui situs itu. Nah, itu kan bahasa-bahasa mitologi kan yang dipakai oleh kepercayaan lokal dan seharusnya bisa dijelaskan kepada semua orang gitu. Nah, orang modern apalagi saat ini. Jadi itu yang disampaikan oleh Bultmann sih Kak sebenarnya tentang itu, yang mempengaruhi cara bertindaknya sebagai manusia gitu untuk berada di dunia ini. Oke, baik Kak Mordecai. Gimana Kak Fania? Nangkap. Nanti Kak Mordecai. Ya, Kak, sama. Baik, teman-teman yang lain masih ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ya ke slide yang berikutnya. Iya, yang berikutnya pokok yang paling sering muncul kedua di buku ini itu adalah hermeneutik di tangan Bultmann itu berubah menjadi eksegesis. Nah, ini ada kaitannya dengan Schleiermacher dan Dilthey. Jadi kalau tadi itu kaitannya sama Heidegger, kalau ini tuh kaitannya sama Schleiermacher dan Dilthey. Nah, sekalipun pada saat pada zamannya Schleiermacher itu udah banyak teolog yang berhermeneutik dan orang-orang lainnya juga ya, bukan hanya teolog yang berhermeneutik, tapi kayak yang lebih disebut sebagai bapak hermeneutik itu Schleiermacher gitu. Nah, karena dia mencetuskan gagasan bahwa memahami itu adalah sebuah seni. Jadi ketika memahami, di sini yang dimaksudkan adalah teks. Jadi ketika kita membaca teks, jangan buru-buru menginterpretasikan teks itu. Tahan dulu. Jadi ada seninya gitu. Nah, seninya dilatih dengan apa? Dengan berempati terhadap teks itu, bahkan kepada penulis teks. Jadi jangan buru-buru masukin pemikiran kita ke situ, lihat dulu teks itu apa gitu. Lalu kemudian Dilthey ini kemudian yang tadi Schleiermacher itu hermeneutik hanya untuk teks. Dilthey ini justru lebih luas lagi. Oh, ternyata hermeneutik itu bukan cuma untuk teks, tapi juga untuk konteks. Jadi konteks yang dimaksud itu adalah ilmu-ilmu sosial. Dia menjadikan seni memahami itu sebagai metode yang bisa digunakan untuk berbagai penelitian sosial. Nah, Bultmann aktivitasnya itu adalah yang berkaitan dengan hermeneutik, tapi hermeneutiknya dia itu dikhususkan untuk Alkitab karena dia itu adalah teolog dan dia profesor Perjanjian Baru gitu. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, aktivitas menerjemahkan atau mempelajari teks kitab suci itu khususnya secara khusus itu disebut dengan aktivitas eksegesis gitu. Jadi hermeneutik yang
oleh Schleiermacher itu untuk teks dan oleh Dilthey itu adalah untuk konteks. Nah, oleh Bultmann tuh ditarik untuk khusus untuk kitab suci. Ya, itu tadi udah dijelaskan oleh Kamordecai khusus untuk teks yang sakral. Teks yang sakral ini bukan hanya kitab suci sih, kalau kita mau katakan apa aja yang sakral gitu. Misalnya cerita Maling Kundang. Kalau cerita Maling Kundang itu adalah teks sakral bagi orang di sana, ya berarti ini bisa dipakai metodenya, gagasannya Bultmann ini bisa dipakai gitu. Jadi nggak selamanya cuma untuk Alkitab saja, tapi untuk semua teks-teks yang bersifat sakral. Nah, itu yang saya pahami mengenai hal ini. Mungkin teman-teman bisa menambahkan terkait hal ini, apalagi di bukunya itu dikatakan eksegesisnya si Bultmann ini itu udah sampai ke perjumpaan eksistensial. Gitu. Silakan teman-teman. Ya, Mika Bastian, silakan menanggapi. Iya, terima kasih. Kaitannya Rudolf Bultmann dengan Schleiermacher dan Dilthey, saya rasa perlu diperjelas lagi. Tapi saya mau kembali ke soal kaitannya dengan Heidegger, kaitannya preposisi. Nah, preposisi yang diawali oleh Heidegger katakanlah seperti itu, paling enggak kita perlu tahu ada dua preposisi yang didasarkan oleh si Bultmann. Yang pertama itu preposisi dogmatis, lalu yang berikutnya itu epistemis. Nah, yang kaitannya dengan Schleiermacher ini menurutku karena berhubungan dengan teks-teks sakral, sangat erat juga dengan kaitannya dogmatis. Karena saya rasa semua teks-teks sakral dia mengandung dogmatis seperti itu. Nah, kalau misalnya dikawinkan dengan Schleiermacher, berarti ini bisa dikatakan juga teks-teks yang dikatakan oleh Yusti mengenai Malin Kundang ataupun mitologi-mitologi rakyat, selagi itu mempunyai dasar dogmatis, nah itu yang perlu dikritisi juga oleh Bultmann katanya sih. Dan saya rasa memang yang bersifat dogmatis itu yang dilucuti oleh Rudolf Bultmann, karena dia tidak terlalu suka dengan bahasa yang sifatnya dogmatis. Justru dia ingin mengangkat eksistensi dari teks yang bersifat mitologis itu, entah baik dari mitologis dalam kitab-kitab yang sifatnya otoritatif, tapi juga bisa bersifat kayak teks-teks dalam kasanah Nusantara seperti itu ya. Itu aja sih. Balik lagi ke presuposisi yang tadi disampaikan oleh Mika Bastian. Nah, kalau saya kaitkan dengan contoh yang tadi disampaikan oleh Kamordecai mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan sedikit saja bahan makanan. Nah, kalau teks itu dibaca atau eksegetiskan dengan presuposisi dogmatis, jelas harus diterima bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan dia berkuasa dan itu pasti bisa gitu. Nah, tapi Bultmann di sini dia mengatakan bahwa teks itu terdiri dari, terutama teks sakral ya, terdiri dari presuposisi dogmatis dan juga presuposisi epistemis. Nah, tapi katanya Bultmann, bisa kok teks itu dibaca tanpa yang dogmatis, tapi tidak bisa tanpa yang epistemis. Kenapa? Karena epistemis itu berhubungan langsung dengan pembaca. Nah, misalnya orang yang tidak mengenal Alkitab, bacaan di Alkitab, atau dia bukan Kristen, ketika dia membaca teks itu, dia pasti akan, ini nggak mungkin terjadi gitu. Karena itu dirinya. Jadi pembaca itu menentukan teks itu. Nggak bisa serta-merta langsung ditutup dengan presuposisi dogma bahwa Tuhan, Yesus itu Tuhan, ya pasti bisa lah loh. Tapi kalau pembacanya itu bukan Kristen dan nggak memahami dogma Kristen, ya nggak mungkin masuk gitu. Karena itu si Bultmann menyimpulkan bahwa teks itu bisa tanpa presuposisi dogmatis, khususnya teks-teks sakral ya, kayak misalnya kalau misalnya tarik kayak mitos Maling Kundang, bagi orang yang memahami kisah Maling Kundang itu pasti ada presuposisi dogmatisnya, mereka paham. Tapi bagi saya, buat saya itu hanya cerita rakyat. Jadi saya hanya memiliki presuposisi epistemis ketika saya membaca atau mendengar kisah Maling Kundang. Beda sama orang yang punya kisah atau suku yang memang memiliki kisah itu dan memahami nilai atau eksistensi dari kisah dalam teks itu. Ya. Itu mungkin masih ada lagi
Oh ya Kak Doni, silakan. Iya, aku mungkin terlewatkan ya, tapi daripada tidak diungkapkan, Sip. walau mungkin dengan intensi yang sama dengan penjelasan teman-teman, gak salah lah ya diungkapkan. Ya pasti Jadi ada bedanya Pak. aku langsung ke Bultmann, langsung terpintas di pikiran bagaimana konstruksi atau paradigma Bultmann mempersoalkan demitologisasi ini. Mungkin kita sepakat tentunya berangkat dari mitologi itu sendiri, dan dia sendiri mengakui itu dengan catatan ada dua hal yang ingin dia tampilkan dalam hal pembedaan antara wawasan dunia gitu loh. Aku teringat aja bahwa ada harus kita sepakati dahulu bahwa ada wawasan dunia yang katakanlah mitis ya, mitis dengan wawasan dunia ilmiah. Masing-masing wawasan dunia ini punya ya presupposisi atau proporsinya masing-masing. Katakanlah dalam tema mujizat, bagaimana kita melihat itu dalam wawasannya sendiri, untuk kemudian demitologisasi Bultmann bisa dipakai menjadi sudut pandang untuk mengambil makna daripada mitologi itu. Dalam arti kita mau nggak mau dituntut untuk melihat teks itu dalam wawasan yang bagaimana. Terlebih dahulu kita harus memahami teks itu dalam wawasan yang bagaimana. Apakah katakanlah misalnya contoh Yesus berjalan di atas air, apakah itu fakta historis? Nah, ketika itu dipersoalkan untuk kemudian menentukan lanjutan untuk menangkap pemahaman ataupun makna. Mungkin itu aja sih sedikit. Terima kasih. Ya, makasih Bang Doni Putin. Kak Merdeka yang menanggapi Bang Doni. Ya, betul sekali. Saya setuju dengan Bang Doni. Saya pikir benar, kita harus dudukan dulu mungkin ya, cara berpikir masing-masing orang, apalagi dalam dunia modern kita saat ini, yang memang betul kita itu dari wawasan dunia yang sangat banyak ya. Tapi kalau dalam penjelasan di sini, kita terdiri dari dua. Betul tadi Bang Doni sampaikan tentang wawasan dunia mitis. Saya awalnya kira mistis ya. Wawasan dunia mitis dan wawasan dunia ilmiah yang rada-rada sekuler. Seperti itu. Jadi kalau dalam wawasan dunia mitis itu, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu, oh kalau kita sakit, berarti itu ada setan atau roh-roh yang mengganggu kita. Nah, itu wawasan dunia mitis. Atau dalam dunia ini penuh dengan kekuatan gaib, atau di hutan itu ada kekuatan-kekuatan gaib sehingga banyak orang yang takut dan sebagainya. Jadi ada interpretasi dunia yang di sana sini kayak gitu ya. Interpretasi yang seperti itu. Tapi dalam wawasan dunia ilmiah seperti yang tadi dijelaskan, itu tidak muncul seperti itu, bukan seperti itu. Dan perspektif ilmiah modern kita itu membersihkan mitis itu yang seperti paham-paham yang tadi yang seperti dijelaskan, baru hilangnya sihir dan pesona-pesona dunia dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Ketika ada orang lain memiliki kepercayaan dalam dunia mitis seperti itu, tapi ternyata di sisi lain ada kelompok yang tidak mempercayai akan dunia mitis itu. Nah, ini yang mau dijembatani oleh Robert Bultmann itu tentang demitologisasi. Nah, bagaimana sih orang modern itu dia mau pahami dunia mitis itu, atau dalam arti dunia mitologi itu. Nah, dia mau memperkenalkan konsep ini, dan benar Bang Doni sampaikan tentang demitologisasi itu, dia mau menjembatani itu semua. Nah, persoalannya ialah ketika kita mau menafsir misalkan secara khusus teks-teks sakral dalam kitab suci misalnya, presupposisi dogmatis pertama yang mungkin kita sampaikan ketika tadi disampaikan Bang Doni tadi, Yesus berjalan di atas air. Nah, pemahaman kita atau prasangka pertama kita ketika kita membaca, orang-orang modern pasti akan, atau membaca ini, dia akan menjelaskan bahwa ketika dia berjalan di atas air, berarti dia betul-betul Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau menurut Robert Bultmann, tunggu dulu, jangan dulu sampai di situ. Nah, tapi kemudian yang mungkin saya boleh kritik terhadap Bultmann ini, ya mungkin ini di luar dari pemahaman iman kita, karena harus dilepas mungkin ya ketika membahas Robert Bultmann ini. Cara orang punya menafsir itu akan berbeda-beda, dan dia akan menafsirkan Yesus itu sebagai apa itu berbeda sekali. Apalagi ketika dia bilang kerukma gereja ini hanya pesan saja, ini hanya sekedar fakta yang bukan fakta historis seperti itu, sehingga muncul Yesus historis dan lain sebagainya kalau kita belajar teologi. Nah, orang-orang akan muncul pandangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, karena subjektivitasnya atau penggaliannya terhadap epistemis itu yang melangkah sampai ke atas gitu kan. Nah, itu
kalau misalkan orang modern, apalagi orang yang beragama di cara membacanya seperti itu, nah gereja bisa bahaya dalam arti ini ya, agama bisa berbahaya dalam hal ini ketika ada orang yang menafsir seperti itu, maka tidak bisa dihotbatkan. Makanya Bapak Budi Hardiman bilang, oh ini sangat ini kalau dihotbatkan di dalam gereja ini luar biasa, karena pasti beberapa orang akan berpikir lain terhadap apa yang dipahami iman selama ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya pahami, dogmatika itu yang sering kita pelajari, itu doktrin itu berbeda dengan biblika. Berbeda dengan biblika atau penafsir hermeneutik. Karena semua dogma yang kita hasilkan sampai saat ini itu hasil dari biblika atau hasil dari biblis, hermeneutik biblis. Sehingga dia memunculkan doktrin ajaran dan lain sebagainya yang kita pahami sampai saat ini. Tapi kemudian Robert Bultmann bilang, oh jangan dulu kita pakai dogmatika yang kita sudah pahami seperti itu kurang lebih ya, tapi kita pahami dulu pemahaman teks ini secara eksistensial kepada kita itu, makna kepada kita itu seperti apa. Nah, kemungkinan yang nantinya akan muncul selain mungkin itu bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan selama ini. Nah, itu yang bahaya untuk konteks sekarang ini kita. Nah, apalagi kita yang belajar misalnya teologi, misalnya dengan berbagai teologi liberal dan lain sebagainya, ketika masuk di jemaat kan gitu kan, ketika kita mengunculkan sesuatu yang berbeda, maka akan disebut kafir gitu kan. Ih, ini sudah salah, ini literal banget gini dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa ini yang di dampaknya ya, meskipun memang ini konsep yang bagus untuk dijelaskan dan dikonstruksikan bersama dalam konteks kita untuk menjelaskan mitologi itu dalam konteks modern. Tapi kemudian pemahaman itu nanti akan menjadi sesuatu yang berbahaya nanti ketika ada orang-orang yang mungkin tidak mau menerima itu. Nah, mungkin konteks ini belum dijelaskan oleh Robert Bultmann bagaimana pendapat orang lain terhadap konteks kita, atau mungkin dia tidak kasih contoh-contoh konkret itu untuk bagaimana menjelaskan ini dalam konteksnya dan konteks kita juga. Ya, makasih Pak Mordekai. Silakan Mika Bastian dulu. Iya, mengenai dogma, aku pikir memang benar yang ditakutkan oleh gereja pada saat itu ya pemahamannya Bultmann mengenai demitologisasi. Tapi sebenarnya bukan Bultmann-nya, tapi pikirku gereja takut karena dogma itu bersifat final. Karena kalau misalnya dogma itu berubah-ubah, katakanlah seperti itu ya, maka pendirian gereja itu seolah-olah dia bukan lagi bisa dikatakan sebagai dogma atau pilar gereja. Lalu orang akhirnya menanyakan yang benar itu mana, dan orang-orang mungkin dulu dan sekarang saya pikir kecenderungan seseorang itu kan kebenaran bersifat tunggal. Kalau misalnya Bultmann masuk dengan demitologisasinya dan gereja dengan tafsirnya, maka akan ada pertentangan dan ada dua paling tidak, bahkan mungkin bisa lebih jika demitologisasi itu juga diterapkan oleh kaum awam. Nah, kemajemukan itulah yang saya rasa tidak bisa diterima oleh gereja, karena ketika kemajemukan itu dikatakanlah sebagai kebenaran, ya pegangannya jadi hilang juga. Orang dilematis. Saya pegang katakanlah Yesus sebagai Tuhan, lalu yang lain ada yang mengatakan Yesus sebagai nabi saja. Nah, inilah yang akhirnya jadi permasalahan besar saya rasa. Hingga sampai saat ini kan Bultmann membuka keran sangat lebar bagi perkembangan hermeneutik, terutama mengenai teks-teks sakral. Dan itu juga memicu perkembangan berbagai denominasi, saya pikir. Nah, kalau misalnya demikian, saya rasa bukan kritiknya pada dogma oke lah mungkin ya, diserahkan pada mereka masing-masing. Tapi Bultmann kan sangat menekankan pada sifat eksistensial. Nah, kalau semisal dogma itu sangat melekat dan sangat mengena pada eksistensial si pembaca, ya saya rasa oke-oke saja seperti itu kan. Tapi kalau misalnya dogma itu memaksa kita sebagai orang yang berada, dan akhirnya kita tidak bisa mengeksplorasi dari kekayaan teks dengan berbagai tafsirnya. Nah, itu yang saya rasa kemandegan cara berpikir seseorang ketika dia melihat bahwa tafsirnya si metode hermeneutiknya Bultmann itu berbahaya. Pikirku sih seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Mordekai mau menanggapi lagi? Ya, saya rasa setuju dengan itu.
yang seperti Mas Vika katakan ya, doktrin itu yang membuat banyak orang atau banyak agama itu membuat kita menjadi kaku untuk bertindak ya seperti itu karena sudah dibuat aturan-aturan dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata betul yang Robert Bultmann sampaikan bahwa kita tidak mencari persoalan itu atau bahasa presupposisi dogmatis yang disampaikan oleh Robert Bultmann, tapi epistemis atau eksistensial itu ya, bagaimana hidup kita lah, pokoknya bermakna bagi orang lain, kurang lebih seperti itu. Ya, itu aja. Ya, makasih Kak Nika sama Kak Mordecai. Jadi lagi-lagi Bultmann itu nggak mempermasalahkan dogma. Justru dia di sini mau menghubungkan yang dogma itu, apapun dogmanya ya, apapun dogma agama atau kepercayaan, dia mau menghubungkan itu dengan yang mempertanyakan atau yang udah melampaui dogma. Jadi produk sakral, teks-teks sakral itu adalah produk masyarakat pra-ilmiah. Jadi karena belum ilmiah, so mereka cara menceritakan fakta itu ya dengan mitos, dengan cerita fakta pada saat itu yang saat ini kita bilang mitos, tapi pada saat itu adalah fakta bagi mereka gitu. Baik itu bersesuaian dengan eksistensi konteks masyarakat atau dengan eksistensi pengalaman dirinya mereka sendiri dengan yang supra natural gitu. Lalu kemudian sekarang yang membaca produk pra ilmiah itu adalah orang-orang modern ilmiah, sudah modern ilmiah pula. Nah, jadi di situ ada gap dan inilah yang mau dijembatani oleh Bultmann gitu. Nah, orang modern ilmiah ini nggak selamanya dia ilmiah 100%. Dia juga masih ada preposisi historisnya dia yang historis apapun, entah itu imannya dia, entah itu latar belakang kehidupannya dia atau apapun. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan dogma itu terlalu melekat dengan dia dan dia nggak mempertanyakan teks-teks sakral, itu ya fine gitu. Tapi buat orang yang udah sangat ilmiah, dia nggak bisa menemukan sesuatu dari teks itu, lalu kemudian mengabaikan teks itu, ini cerita bullshit gitu. Nah, itu yang mau ditahan oleh Bultmann, jangan langsung bilang itu bullshit gitu. Kamu harus mengerti dulu gitu. Dan untuk mengertinya itu dibuatkan jembatan, yaitu demitologisasi. Mungkin itu dulu ya. Kita bisa lanjut ke pokok yang ketiga. Nah, pokok yang ketiga ini tuh sebenarnya udah kita singgung-singgung ya dari tadi, karena memang paling banyak muncul dalam bacaan ini adalah konsep demitologisasi, dengan maksudnya Bultmann itu kembali lagi adalah untuk memahami teks-teks sakral. Jadi teks sakralnya bukan dibuang atau bukan nggak dihiraukan gitu aja, tapi justru harus dipahami. Di halaman 144 Pak Budi Hardiman mengutip perkataannya Bultmann bahwa penggunaan istilah demitologisasi digunakan Bultmann untuk menemukan kembali makna yang lebih dalam di balik berbagai konsepsi mitologi. Tujuannya bukan untuk menyingkirkan pernyataan-pernyataan mitologis, tetapi justru untuk menafsirkannya. Tadi sempat dikatakan oleh Kak Mordecai, mungkin memang karena kurang banyak contoh, jadi kita nggak ngerti. Nah, Pak Budi Hardiman tuh dalam kuliahnya dia memberikan contoh kayak gini. Seseorang atau misalnya saya melakukan perjalanan di jalan tol, lagi ngebut, tiba-tiba kendaraan saya kehabisan bensin, terhenti. Lalu ini benar-benar kehabisan bensin. Lalu dalam upaya saya gitu ya, entah mendorong atau men-starter ulang mobilnya, tiba-tiba bensinnya itu ada lagi, jadi full. Lalu saya takjub dengan pengalaman itu eksistensi saya. Itu kemudian kejadian itu menjadi eksistensi saya. Saya menceritakannya ke orang lain. Nah, sekarang saya menceritakannya ke teman-teman. Teman-teman menanggapinya apa? Bisa mujizat, bisa kebetulan, mungkin tadi speedometermu rusak, dan segala macamnya. Tapi saya sendiri, buat saya itu adalah sejarah hidup saya. Meskipun enggak, sejarah itu kan terkunci oleh waktu, tempat, dan saksi. Kejadian ini tuh nggak ada saksi, tapi saya adalah saksinya, so itu jadi sejarah yang terkunci untuk saya. Nah, ketika saya menceritakan itu, mau diterima atau nggak diterima, itu terserah. Bultmann nggak mengganggu kamu kalau kamu nggak terima, Bultmann nggak maksa kamu untuk terima. Tapi kalau kamu mau terima, tapi kamu nggak ngerti, nah, demitologisasi ini menolong kamu untuk ngerti, gitu. Nah, itu contoh sederhana. Mungkin teman-teman lain bisa kasih contoh lagi yang terkait ini demitologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tertarik ngasih contoh yang mungkin bisa dibahasakan dengan santuy, mungkin ya, santai. Menyangkut demitologisasi juga. Oke. Saya berangkat dari
kepercayaan lah ya. Ini satu sisi aspek kepercayaan juga mungkin berlaku dalam hal teks ya. Kepercayaan orang Batak sendiri misal bahwa dalam konsep alam atau penciptaan itu dengan tuturannya ada satu sosok bahkan berjenis kelamin, katakan berjenis kelamin ya, berjenis kelamin perempuan. Kalau dalam bahasa Bataknya ini sekaligus sharing mungkin berbagi aspek kosmologi Batak. Dalam bahasa Bataknya Boru Deak Parujar. Jadi singkatnya dipercaya dalam komunitas Batak sendiri penciptaan atau alam itu dipercaya diinisiasi oleh si Boru Deak Parujar itu sendiri. Jadi hipotesa atau makna yang bisa saya tangkap dan beberapa orang Batak banyak pada umumnya bisa dipahami ada makna bahwa di dalam orang Batak tidak ada diskriminasi perempuan. Mungkin seperti itu cara kerja mungkin ya, cara kerja demitologisasi. Saya hanya mencoba mengaplikasikannya aja, cara kerja pemikiran paradigma demitologisasi dalam menangkap pemahaman dan makna. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Doni. Ketika Kak Doni menceritakan cerita tadi yang konteksnya itu adalah Batak, sebenarnya saya dan juga teman-teman mengalami demitologisasi. Karena kenapa? Kak Doni sangat mengerti yang dia ceritakan, tapi kita berupaya untuk mengerti, dan ada yang sampai pada mengerti, ada yang mentok di tengah, ada yang mengerti sama sekali. Gitu. Jadi ketika Bang Doni menceritakan teks yang ada eksistensinya dalam pengalamannya Kak Doni tadi barusan ini contoh yang paling kita pahami sekarang. Kita nggak bisa serta-merta terima karena itu nggak eksis dalam kehidupannya saya misalnya sebagai orang Sumba. Nah, mungkin teman-teman udah mulai ngeh di sini. Jadi kalau teman-teman itu adalah orang Batak, teman-teman bisa satu roh sama Bang Doni atau bisa langsung nangkap maksudnya Bang Doni. Tapi kita yang lain nggak nangkap. Nah, tapi di sini adalah demitologisasi. Jadi kita lagi ngalamin itu tuh. Kita berusaha untuk ngerti itu, dan Bang Doni berusaha untuk mengungkapkannya supaya bisa dimengerti oleh semua kita secara umum. Itu juga Bang Doni lagi demitologisasi. Jadi mengungkapkan sesuatu yang eksis, yang bisa diterima oleh semua, sekalipun kita juga tetap harus terima. Mungkin ada lagi, Kak Febri ya? Iya, halo. Halo, Kak Febri. Iya. Oke, sebenarnya aku tidak sempat sampai mendalami banget karena situasi anakku lagi sakit, jadi tidak terlalu mendalami banget. Cuman ada satu sisi yang menurutku cukup menarik dari Bultmann itu. Saya coba cari sisi positifnya ya. Begitu dia itu sangat menghargai latar belakang dari kehidupan seseorang. Itu apa ya, dalam presuposisi epistemisnya itu menurutku cukup penting. Kenapa? Dia kan melihat mitos ini atau cerita-cerita yang latar belakangi pembaca ini sesuatu yang penting, bukan cuma sebatas dongeng atau legenda yang nggak berdasar gitu ya, tapi bagi dia bisa dibaca di bukunya Pak Hadirman juga bahwa latar belakang itu yang membuat seseorang membaca teks itu sangat berpengaruh, karena sebuah mitos itu adalah bagaimana seseorang itu memahami dunia pada waktu itu. Jadi bagi dia kehidupan mitos itu tuh sangat penting tuh, nggak bisa cuma kita taruh udahlah itu kan cuma mitos, tidak bisa. Tapi bagi dia itu sangat penting, karena bagi seseorang yang hidup di mitos itu ya, itu sesuatu yang besar banget. Bagaimana dia memahami dunia itu yang kemudian bagi Bultmann itu nggak bisa dikesampingkan gitu. Bagiku itu cukup terbukti ketika kalau kita melihat ya, kita yang era modern gini, kita juga nggak bisa bilang bahwa kita ini jauh lebih pintar daripada orang zaman dulu gitu ya, orang yang hidup di ketika mitos-mitos itu hidup waktu itu ya. Contoh sederhana aja gitu, orang-orang di Mesir, kerajaan Mesir itu mereka punya teknologi yang mungkin kita sekarang tuh juga nggak bisa lakuin di piramida, dan itu saya kan cukup senang ini ya, nggak mendalami banget juga, cuman saya senang baca-baca sejarah Mesir gitu. Mereka punya banyak teknologi yang kita kadang juga nggak paham kok bisa gitu mereka bikin kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Atau yang juga kita tahu misal belajar soal astronomi gitu ya, orang di zaman dulu bisa dengan keterbatasan ya, kalau kita lihat nggak punya teknologi kayak kita sekarang, tapi mereka bisa sebegitunya sampai bikin teori-teori yang kita teruskan sekarang gitu ya. Artinya kita nggak jauh lebih pintar daripada mereka. Makanya atau ya katakanlah mungkin sebenarnya sama, era modern dan era zaman dulu pun sebenarnya kita sama. Maka dari itu bagiku pemikiran Bultmann ini sebenarnya cukup
menurutku penting banget gitu. Dan aku sebenarnya suka waktu baca sejarahnya hidupnya Bultmann ini ya. Kan dia latar belakangnya kan teologi liberal kan ya. Nah, ada satu catatan yang aku baca, ada satu buku sampingan itu aku baca. Dia bilang gini, kalau kita baca teks itu, kita itu harus menempatkan diri bersifat jujur. Artinya baca teks itu dengan terbuka, jangan membatasi ruang gerak itu. Sama ketika dia membaca Allah itu adalah sesuatu yang nggak terselami. Gitu. Itu yang aku tangkap dari buku. Begitu juga ketika kita baca teks, kita juga nggak boleh membatasi itu. Dan kita nggak bisa judging ketika ada satu kelompok baca teks ini, dia bacanya sedemikian rupa gitu, kita nggak bisa judging. Mungkin juga nanggepin kayak Nika tadi bilang, terhadap dogmatika juga begitu. Mungkin kita juga nggak boleh judging ketika ada orang yang kekeh dengan dogma, ya sudah dogma itu ya begitu gitu, nggak boleh dirubah dan segala macam. Ya mungkin karena pembawaan latar belakang kehidupannya sedemikian rupa kita nggak tahu, dan itu nggak bisa dirubah, dan kita nggak bisa persalahkan itu. Mungkin ya, kalau aku salah, tolong nanti dikoreksi. Jadi yang aku tangkap adalah bagaimana Bultmann itu membaca teks itu bagi dia sangat luas gitu. Dan presuposisi tadi yang kata kunci yang aku pegang itu dari bacaan aku membaca Bultmann itu tentang epistemisme. Presuposisi epistemisme cukup punya pengaruh yang sangat besar. Dan mungkin kita dalam membaca teks itu tadi ya, satu bagian yang aku ingat tadi, bahwa bagaimanapun kita mau pakai hermeneutik apapun sebenarnya nggak bisa meninggalkan latar belakang pembacanya sebenarnya gitu. Nah, mungkin itu dari aku, kalau salah koreksi. Aku lagi agak grogi juga ini. Jadi kalau aku minta maaf ya, si kecil lagi kena campak Jerman ya. Gitu. Iya, terima kasih. Iya. Semoga Febri cepat pulih, sama dedeknya juga cepat pulih. Nah, ini tadi tuh Kak Febri mungkin pokoknya bisa di tadi yang digarisbawahi sama Kak Febri, mitos. Jadi si Bultmann ini mau menekankan bahwa mitos itu sebenarnya hidup, nggak bisa diabaikan. Hanya karena kita menjadi ilmiah, kita nggak bisa mengabaikan mitos, karena mitos itu sebenarnya hidup. Kenapa hidup? Karena ada eksistensi dari orang-orang yang menghidupi mitos itu. Dan kemudian menariknya di sini teman-teman pasti menyadari bahwa seseorang yang ilmiah, dia tidak bisa juga terlalu ilmiah, dan seseorang yang tidak ilmiah tidak bisa juga benar-benar tidak ilmiah. Khususnya dalam demitologisasi misalnya ya. Contoh aja, seorang pendeta yang sangat beriman sekalipun, yang percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia kalau dia sakit, atau Tuhan akan memeliharanya dari mara bahaya, kalau gempa terjadi, orang ini juga tetap akan lari atau ngumpet di bawah meja gitu. Jadi dan kebalikannya, orang yang terlalu ilmiah, jadi tadi tuh dia nggak ilmiah, dia percaya semuanya, pokoknya apapun itu Tuhan, tapi dalam tindakannya tiba-tiba suatu waktu dia menjadi ilmiah. Kalau gempa ya lari, kalau mau menyelamatkan diri, ilmiah kan, jadi ngerti. Nah, ada juga tipe orang yang dia itu ilmiah sekali, semua orang kenal, tahu dia bisa berpikir konkret dan sebagainya, tapi di suatu waktu, suatu ketika dia juga nggak ilmiah. Nah, itu bisa aja kita udah berpendidikan tinggi, tapi pas di titik tertentu, misalnya kayak saya yang dari suku, ketika saya kembali di Sumba, semua yang ilmiah ini nggak bisa juga saya terapkan gitu dalam kehidupan saya. Ada contoh yang paling yang pernah diceritakan oleh dosen saya, Gus Dur. Siapa sih nggak tahu Gus Dur gitu? Gus Dur lagi berbicara dengan seorang perdana menteri. Lalu kemudian jadi ceritanya perdana menteri dari luar negeri itu posisinya lagi di Indonesia. Lalu kemudian si Gus Dur mengatakan bahwa kepada perdana menteri itu, lihat deh, di sini tuh sekarang Gunung Merapi sedang batuk-batuk. Saya percaya karena Gunung Merapi itu batuk-batuk, bentar lagi Orde Baru akan runtuh. Seorang Gus Dur yang pemikirannya juga banyak yang ilmiah, dia tetap kembali kepada apa yang tadi kita kategorikan dalam mitos. Sama juga kayak orang yang terlalu rohani, dia bisa aja jadi ilmiah ketika suatu waktu ada kejadian yang membuat dia bertindak ilmiah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa
alergi sama mitos, enggak, suatu waktu pasti kita juga akan kena kayak gitu, atau alergi sama yang ilmiah, enggak, suatu waktu kita juga akan mempraktekkan hal kimia kayak ilmiah. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang mau sampaikan lagi hal-hal terkait Bultmann, presupposisi atau eksistensi, yang maksudnya eksistensi yang sebagainya. Iya, silakan Pak Mordechai. Ya, mendengar penjelasan Kak Yusti, saya teringat dengan dosen kami juga di KSC, dekan kita waktu itu, saat ini juga. Dia sangat-sangat ilmiah. Ini saya harus menjelaskan ini karena memang ini sebuah kenyataan. Dia ketika, karena ini juga di media sosial dia juga selalu sampaikan mengenai anaknya yang meninggal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dia adalah seorang pendeta pastinya, dan sampai di tahap ketika anaknya meninggal seperti itu, dia merasa seperti ini. Saya yang sangat misalnya pintar, yang sangat ilmiah seperti ini, percaya kedokteran dan sebagainya pun, dia dengan kapasitasnya dengan orang PhD tidak bisa menyelamatkan anaknya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ketika dia memahami seperti itu, maka yang harus dia pahami sebagai makhluk yang eksistensial adalah anaknya sudah bersama-sama dengan Allah di sorga seperti itu, dan sudah berbahagia menjadi putri yang cantik dan lain sebagainya. Nah, ini kan mitologi sebenarnya. Ini kan makna mitologi. Dan makna mitologi ini yang mampu membuat dia bertahan sampai saat ini. Meskipun memang, ya kalau misalkan kan kalau ada orang yang sangat sayang ya kepada orang yang cinta, dia bisa-bisa ikut juga dengan dia kan untuk meninggal dan lain sebagainya. Itu kalau sampai ekstrim seperti itu. Tapi dengan makna mitologi tadi ya, ketika dia sudah bersama dengan Yesus di sorga, sudah sangat senang, sudah bahagia di sana. Nah, kata-kata itu tidak bisa dimengerti sebenarnya secara ilmiah seperti itu oleh kita mungkin sekarang ya, tapi bagi dosen kita ini dia dengan perkataan seperti ini jadi penghiburan baginya ya, jadi penghiburan baginya sehingga dia dapat bertahan sampai saat ini. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Robert Bultmann ya, sangat penting apalagi di masa-masa kritis seperti itu. Penjelasan-penjelasan itu bisa membuat kita terhibur. Yang pertama, yang kedua, ternyata dalam konteks Robert Bultmann ini sebenarnya gereja tidak perlu takut. Memang betul gereja tidak perlu takut dengan kajian-kajian ini sebagai metode hermeneutik, tidak sekedar menolak itu seperti yang Mas Nika dan Kak Yus tadi dikatakan bahwa jangan dulu dong kita menjauh dan lain sebagainya terhadap mitologi. Mari kita memahami mitologi seperti itu. Nah, contoh mitologi konkret dalam kehidupan saya di Minahasa. Di Minahasa itu ada mitologi Koal dan Nimimot. Koal dan Nimimot itu leluhur pertama orang Minahasa. Dan itu sangat unik karena mereka itu dibuat dari batu. Maksudnya kayak keringat muncul dari batu tersebut, kemudian melahirkan manusia seperti itu, membentuk manusia. Nah, untuk orang-orang kita modern kan itu tidak penting dan lain sebagainya, tapi bagi orang Minahasa itu leluhur kita seperti itu. Nah, sebelum Thor Lemimut muncul ada yang disebut Karema, perempuan, dia perempuan, Karema perempuan yang kemudian muncul Lemimut, baru setelah itu Toar. Nah, kalau dari segi feminis ini bisa diangkat makna eksistensialnya ialah ketika Alkitab mengatakan yang pertama kali muncul di bumi adalah laki-laki misalnya, atau laki-laki seperti itu, tapi bagi orang Minahasa itu perempuan lebih dulu. Nah, ini kan makna menarik yang mungkin bisa diangkat bahwa teologi feminis itu bisa diangkat dari mitologi, gitu kan? Mitologi kebinasaan kita. Nah, mungkin kelemahan dari Bultmann ialah dengan konsep teks sakral yang lebih kepada kitab suci, tapi dalam konteks multikultural Indonesia dia tidak sampai di situ. Nah, ternyata konteks multikultural kita itu membubuhi teks sakral kita. Nah, itu yang kita pahami di UKSW ya, teman-teman. Karena bagi kami, teks sakral itu dia sebagai the rule of the truth, oke, sebagai teks primer, tapi ada teks sekunder, yakni teks keindonesiaan kita, yang mitologi yang berdasarkan dari mitologi-mitologi, nilai-nilai yang tidak muncul dari ruang kosong, dan itu yang dibubuhi kepada teks keindonesiaan kita. Nah, itu yang sementara kita garap, bahwa ternyata jangan cuma teks sakral yang kitab-kitab suci ini, tapi juga teks yang bukan teks, tapi teks orality gitu, teks lisan, dan itu menjadi teks juga, bukan sekedar konteks seperti itu yang kita teliti. Dia jadi teks juga. Nah, itu
itu yang menjadi menarik ketika hal-hal mitologi kita jelaskan demi eksistensial kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Minahasa seperti itu. Nah, seperti itu Kak Yusti. Terima kasih untuk sudah mengingatkan. Baik, terima kasih Kak Mardekai. Jadi kembali lagi, tadi sudah diungkapkan juga oleh Bang Doni bahwa ada dunia mitis sama dunia ilmiah. Nah, dari penjelasannya Pak Budi Ardiman, dia menjelaskan bahwa dia menjelaskan dari beberapa bacaannya tentang Bultmann bahwa Bultmann itu menyatakan bahwa kalau dunia ini hanya ilmiah, maka dunia ini nggak ada roh. Jadi ya udah kayak benda, nggak ada roh. Nah, tapi dengan adanya mitis, dunia ini itu jadi ada rohnya. Jadi nggak cuma kayak benda doang, tapi ada rohnya. Nah, dari berbagai contoh tadi itu sebenarnya kita dalam kehidupan tuh nggak bisa misahin yang namanya dunia ilmiah sama dunia mitis. Hanya kadarnya aja, misalnya saya punya kadar ilmiah lebih banyak daripada kadar mitis, akhirnya saya bertanda tanya kalau mendengarkan teks mitis, atau sebaliknya, kalau saya terlalu mitis, saya menjadi nggak percaya sama yang ilmiah. Karena itu sampai sekarang orang masih selalu memperdebatkan dunia ini bulat atau datar gitu. Terus ada juga yang mengatakan hal yang lainnya gitu, itu karena kadar ilmiah dan kadar mitis setiap orang itu berbeda-beda. Saya lihat bacaan ini tuh paling pendek ya dari bacaan sebelumnya, tapi entah kenapa menjadi berat karena kebanyakan kita yang berdiskusi ini adalah orang ilmiah. Saya kategorikan orang ilmiah karena kita sudah melampaui banyak macam pendidikan yang membuat kita tuh menjadi ilmiah dan menjadi logis. Lalu yang mitis, dunia mitisnya kita itu menjadi tertimpa oleh dunia ilmiahnya kita. Tapi ini tuh sering terjadi, nggak tahu kalau di kelas-kelas lain. Tapi kalau di kelas teologi, kalau dosennya itu lagi ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan iman, misalnya kamu percaya bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati. Kalau di luar kelas, saya bisa dengan yakin mengatakan, iya dong, percaya. Artinya ada di kitab suci gitu. Tapi ketika itu ditanyakan oleh dosen, di dalam kelas, saya bisa jadi ilmiah loh. Saya bisa bilang, enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Saya bisa jelaskan secara ilmiah. Tapi ketika saya ada di gereja atau di lingkup gereja, saya bisa jadi full dengan dunia mitisnya saya juga bisa menjelaskan dengan logika mitisnya saya bahwa itu mungkin terjadi. Nah, teman-teman pasti sering, para leaders pasti sering juga mengalami hal itu. Jadi teksnya itu apa dan lawan bicaranya kita itu apa, itu kadang membuat kita tuh switch antara dunia mitisnya kita sama dunia ilmiahnya kita, atau mungkin kita bisa ada di tengah-tengah. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu, bisa lo di-share-kan. Sayang-sayang nih, udah berkumpul, terus masih ada waktu 15 menit. Bisa menanggapi? Oh ya, silakan. Mas Mika. Oh, Kak Murdika ini kayaknya tadi sudah siap-siap. Cuma sedikit aja sih mengenai ini, latar belakang dunia manusia, keberadaannya. Nah, saya pikir manusia ketika datang ke dunia, kadang-kadang keterlemparannya ke dunia, dia itu berada dalam ruang lingkup konteks tertentu. Nah, saya sangat berterima kasih sebenarnya dengan Bultmann, karena dengan demikian orang-orang Asia itu punya ruang. Mengapa demikian? Karena dunia pendidikan sejak lama itu dikuasai oleh orang-orang yang cenderung ke scientific seperti itu. Nah, iya, Barat. Nah, orang-orang Barat itu sangat jarang dengan hal-hal yang kita Indonesia atau di area Asia mengenai hal-hal yang mitis seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena ya orang Indonesia secara khusus mereka lebih condong dengan hal-hal yang reflektif seperti itu ya. Kalau misalnya berbicara soal apa yang ilmiah kan kita mesti berpikirnya oh dunia Barat. Terus kalau bersifat reflektif oh itu orang-orang Asia seperti itu kan. Daerah timur seperti itu kan. Nah, yang menarik adalah Bultmann dia lahir di daerah barat, tapi memberi ruang orang Asia untuk
menunjukkan bahwa yang mitis itu pun punya nilai, dan nilai itu sangat kaya dan bisa juga ditarik ke dalam eksistensi manusia itu sendiri. Nah, kalau misalnya demikian, saya rasa dogma juga menentukan. Dalam hal ini dogma tidak dikotakkan atau secara rigid sebagai dogma agama ya, tapi dogma dipahami sebagai dogma, mungkin bisa juga dikatakan sebagai dogma personal ya, karena setiap orang mempunyai pegangan yang sifatnya ya subjektif dan personal, tidak komunal seperti dogma agama. Nah, kayak misalnya tadi khas tentang kematian, katakanlah ya, kalau misalnya kematian, orang barat berbicara hal lain, mungkin mengenai energi, ada neutron, proton, elektron, kayak gitu. Kita akan kembali seperti atom, seperti itu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang lahir, katakanlah, di dalam dunia khazanah yang mitis, ya mereka akan merefleksikan hal-hal kehidupan itu secara mitis juga. Nah, jadi orang dia berada di mana, dia juga akan menentukan dogma apa yang akan dipakai dan bagaimana cara pandang ia membaca teks sebagai suatu refleksi terhadap dirinya dan juga eksistensinya. Jadi itu seperti itu sih. Terima kasih. Ya, makasih Mas Mika Bastian. Iya sih benar, saya jadi ngeh. Benar-benar, karena kita orang Asia nggak bisa menguliti kulit kita sendiri. Kita yang memang dari awalnya memang kita tuh lebih dengan hal-hal yang mitis ketimbang yang ilmiah sebenarnya, nature-nya orang Asia. Karena kita punya banyak suku, punya banyak kepercayaan suku. Ya, mungkin tadi Kak Merdeka ada mau nambahin sedikit? Udah. Oh, oke. Udah tadi dulu. Oke. Ini udah 7 menit lagi sih ini teman-teman. Aku menambahin. Oh ya, silakan ya. Ya, aku mau menanggapi. Aku jadi tertarik sih. Aku jadi bertanya-tanya, apakah demitologisasi atau mitos sebelum bicara demitologisasi, apakah mitos itu berarti adalah lahir dari seseorang atau jangan seseorang ya, kalau seseorang hebat banget orang itu, sekumpulan masyarakat yang mempercayai ada sesuatu yang lebih sakral atau yang lebih ultim, yang lebih wow dari dirinya sehingga dia tidak bisa menjawab lalu dia menciptakan mitos, atau ketika dia sudah bisa menjawab dengan yang ilmiah itu, tetap ada sesuatu yang lebih super gitu, sehingga mitos itu terus berlangsung gitu. Kalau menurutku mitos dan ilmiah itu dari tadi diskusi kita, menurutku ini kritik besar gitu ya, karena orang-orang Barat dengan kemajuan teknologi, pengetahuan dari abad pertengahan sampai sekarang ini selalu mensuperiorkan pemahaman, pemikiran, pengetahuan. Mereka bisa membahasakan segala sesuatu sehingga mereka kelihatan lebih ilmiah, sehingga ada pertentangan antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah, yang disebut sebagai mitis, yang mitos dan segala macam. Dan menurutku justru kelebihannya tipikal orang Asia itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibahasakan itu adalah sebuah kebenaran yang terus terbuka, jadi tidak ditutup oleh bahasa atau tidak dirangkum lewat bahasa. Dan menurutku itu adalah kelebihan dari orang Timur gitu, orang Asia, khususnya orang Indonesia ya kita bilang Asia secara global gitu. Kalau orang dengan Barat yang menekankan ilmu pengetahuan, mereka tidak bisa diberikan pemahaman sesuatu yang ya ini adalah alam semesta, jadi lebih pada kepercayaan kosmis, itu mereka nggak bisa. Mereka harus diberikan nama kalau itu adalah Tuhan. Mereka harus nyampe di otak mereka. Dan menurutku ketika kita baca Bultmann, jangan sampai kita mendikotomiskan antara yang ilmiah, rasional, dengan yang mitos-mitos. Memang tujuannya Bultmann adalah mengangkat mitos dengan demitologisasi agar itu menjadi sebuah teks yang bisa juga dibaca, sebuah pengalaman yang sahih gitu, yang setara gitu, sejajar dengan pengetahuan ilmiah begitu. Aku jadi berpikir sih, maksudnya yang tadi aku ngomongin ini mungkin teman-teman akan nangkap ketika teman-teman udah nonton Doctor Strange gitu. Bagaimana Doctor Strange itu orang dokter sangat pintar dengan ilmu pengetahuan yang oke,
sampai akhirnya dia masuk ke dalam sebuah dunia yang dia tidak tahu dan dia tidak percaya bahwa orang bisa sembuh hanya dengan kasih cakra-cakra begitu, sampai akhirnya dia merasakan. Jadi itu sebenarnya gambaran demitologisasi. Jadi menurutku si Dr. Strange itu menghayati betul perjalanan bagaimana sebagai orang Barat dengan pemikiran yang sangat logis lalu masuk ke alam pikir Timur gitu. Dan dari pertemuan kemarin kan pemikiran kita tuh dibawa bener sampai ke pemikirannya Barat begitu. Nah, jangan sampai kita jadinya akhirnya mendikotomiskan itu. Kita harus ingat kalau kita punya konteks, kita punya cara pandang yang beda dari orang-orang Barat gitu. Dan jangan sampai jatuh ke dikotomis karena ada unsur-unsur memang yang mereka tidak punya gitu. Kalau tadi pakai Mika bilang mereka lahir dalam sebuah konteks, betul ada konteks yang berbeda dan konteks kita dengan konteks mereka kayak gitu sih. Thank you Yusti. Thank you Kak Fania. Ya, saya ingat film itu Dr. Strange dan mungkin teman-teman bisa nonton itu. Tapi sebenarnya yang dialami oleh Dr. Strange itu udah sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak percaya terus itu kena ke kita lalu kita percaya atau sebaliknya. Tapi bacaan kita dan gagasannya Bultmann pada malam hari ini itu membawa kita kepada suatu kesadaran bahwa kita ini sehari-harinya seperti yang dikatakan oleh Bultmann, hidup di antara dua dunia mitis dan ilmiah, sadar atau nggak sadar. Tapi pada saat ini kita dibuat sadar untuk ingat kembali pada saat kita ada di dunia mitis atau menjelaskan sesuatu dengan dunia mitis dan juga menjelaskan sesuatu dengan dunia ilmiah. Saya tidak akan menyimpulkan. Teman-teman yang sudah membaca dan juga mengikuti diskusi pada malam hari ini udah selesai waktu kita, dan tentang Bultmann ini saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih udah ikutan diskusi, udah ikutan menyimak.